Ya, kalian ucapin selamat pagi dulu sama Teh Yuli sekarang. Selamat pagi Teh Yuli, buruan anjing. Aduh. Bikin vlog nikahan pasti, gue bakal bikin vlog nikahan gue nanti. Jadi tema nikahan gue itu guys, tema nikahan gue itu medieval Viking, ya. Jadi baju-baju medieval bisa, baju-baju zaman Viking bisa. Tapi sebenarnya temanya Viking. Jadi gue nanti pakai kostum Viking. Jadi nanti pas kita merit gitu kan, kita pengen buat tuh sesuai sama fantasi kita aja gitu. Gue nggak mau kayak anjing lu duduk di tengah gitu di salam-salamin, bosen banget anjing. Lu mesti duduk di sana gitu, bosen. Nanti kita temanya ya mingle aja. Jadi kayak ya udah kayak apa ya, kayak pesta ulang tahun sih lebih tepatnya sih. Yang gua undang juga yang intimate gitu, bener-bener yang intimate. Jadi yang benar-benar dekat banget kayak misalnya gue punya teman 20 tapi gue yang dekat cuma 3 gitu ya, yang gue undang cuma 3 gitu. Temen youtuber yang gua undang itu cuma Selos, Obi, Liong, sama siapa lagi ya? Lupa gue aja. Yang bini lu Tobrut, bini gue Tobrut guys, Tobrut baik tapi yang ini. Ya sebenarnya gue ada problem juga sih guys, gue ada problem karena gue masih belum turun berat badan gue, walaupun gue 14 hari lagi gue udah ini ya. Apakah ini pagi terbaik untuk olahraga? Kalau misalnya gue nggak bisa 20 rep, gue gay aja. Ini adalah jurus men-challenge diri sendiri, gue belajar dari Rock Lee nih. 2 11 12 13 14. Wait, let me breathe. Sekilo bapak lu, sekilo itu nggak sekilo anjing. Kiri 2,5, kanan 2,5 guys. Lumayan lah. Exercise pagi. Yalah cuma 2 kilo mana berasa ya. Buat orang yang gak biasa olahraga itu berasa. Gue udah lama gak olahraga ini. Bang, merek rokok lo apa? Lucky Strike ungu. Lucky Strike selalu di hati. Gue suka sama Lucky Strike karena warnanya sih. Ini remind gue sama narkos banget sih. Bang, kalau nikah ntar lo pengen nyetak anak berapa? Gue sebenarnya sih pengen punya anak 1. Anaknya pengen cewek apa cowok? Gue kalau misalnya anak sebenarnya pengennya cowok gitu. Cowok kayaknya nggak terlalu ribet ya. Kalau cewek tuh gue takut protektif gue. Kalau cowok mau pulang malam silakan. Mau apa? Ke klub entotin cewek-cewek silakan, bagus. Kalau misalnya ntar gue punya anak cowok terus gay nih, gue pukul anjing. Kalau dia, "Pa, aku hamilin." Oh nggak apa-apa, bagus. Kalau dia jadi gay, gue pukulin anjing. Tapi emang gitu sih, menurut gue ya, kayak emang kalau misalnya anak-anak apalagi cowok ya, kayak kalau udah penasaran tuh apa aja dilakuin anjing. Nggak bisa lu tahan-tahan sih. Sebenarnya yang lu bisa lakuin misalnya kalau misalnya gue nanti gue sebagai orang tua ya, gue nge-guide dia, gue kasih tahu kalau misalnya lu ngelakuin A, konsekuensinya adalah ini. Kalau lu ngelakuin ini, konsekuensinya adalah ini. Kalau misalnya dia pengen misalnya, aduh pak pengen coba minum nih anjing, gue pengen coba mabok nih, gue temenin dia mabok anjing. Gue cekokin, gue videoin dia anjing kencing di celana kalau bisa. Gue bakal suportif sih. Kayak I just wanna break the chain bro. Kayak waktu itu pas gue kecil kayak gue kurang dapat perhatian gitu dari orang tua. Gue pengen ngasih hal yang beda aja sama anak gue. Gak bakal sama sih. So it depends on you. Kalau anak lu gay terus dia jawab namanya juga hidup, gimana bang? Tetap gue pukulin anak gue kalau gay. Kenapa harus nikah ya? Guys, kalian tau lah dulu gue nggak mau nikah, gue nggak punya anak gitu. Tapi setelah kalian bertemu dengan wanita yang tepat sih, yang kayak lo tahu ini bisa jadi ibu yang baik buat anak-anak lo gitu. Kayak kalau dari gue pribadi, gue nggak merasa gue bisa ngurus anak. Dari gue pribadi sendiri ya, gue masih belum pede, jujur aja. Tapi gue pede sama ibu dari anak gue.
Pede banget gua. Kumpul kebo aja nggak usah nikah. Biar enak aja bro. Kalau kata orang muslim biar sunnah. Biar nggak dosa. Anjay. Calon istri lo orang bule. Bukan orang bule, lu pada nebak-nebak kayak tai. Nanti kalian juga tahu sendiri. Yang pasti bini gue cantik. Cantik, baik, keibuan, tobrut baik. Nikah ribet, tar cerai miskin kayak tai banget. Father Des, kamu kalau ngomong ya, kamu jangan ngomong jelek tentang abang saya. Itu abang saya. Kamu tidak boleh seperti itu. Aduh, abang Arab. Iya. Influencer apa orang biasa, Rick, cewek lu? Cewek gue adalah orang yang mendapat penghargaan di belakang sana. Penghargaan internasional. Emang Cici mau sebenarnya dia mau aja, justru yang nggak mau nge-spill awalnya gue. Karena kalian pasti kaget kenapa ini cewek mau sama gue gitu. Kenapa gitu? Orang yang kayak troublemaker kayak Eric Colim yang sudah banyak kasus gitu, kok mau sama dia? Itu aja sih. Gue cuma nggak mau itu jadi nggak bebanin buat dia, padahal sebenarnya dia juga nggak masalah gitu. Kayak dia emang tulus cinta sama gue, dan dia melihat gue dari sisi yang berbeda, dari sisi yang dimana cuma orang-orang terdekat doang yang tahu. Awal deket gimana? Awal deket dari event e-sport guys. Ya kita makan, kita lunch. Bener-bener kayak biasa gue ngedeketin nih ya. Ini aneh banget sih. Biasa gue ngedeketin orang gitu kan. Gue anak malam ceritanya. Cerita gue anak malam gitu. Kayak kalau misalnya mau ketemu ya kita di tempat gelap, ngeklub gitu atau ya segala macam lah. Cuma baru ini gue sama dia gue lunch. Tahu lunch kan? Makan siang gue anjing. Makan siang ngobrol-ngobrol, sementara gue kan basically gue introvert kan, kayak gue ngobrol face to face gitu kadang gue kadang gue awkward, tapi gue lakuin gitu. Kan lo dari keluarga kaya, Rick, cewek mana yang mau anjing? Ini bukan masalah kaya atau enggaknya ya. Sekarang gini sih, gue kasih satu contoh nih, kalian coba buat berpikir nih, kenapa banyak kayak akhirnya suami selingkuh sama pembantu. Wah, padahal istri sahnya lebih cantik gitu, selingkuhannya jelek, padahal istri sahnya lebih cantik. Kenapa ya dia bisa selingkuh? Ih, goblok banget sih. Coba dari pertanyaan itu, kenapa kira-kira kenapa banyak cowok-cowok selingkuh itu sama mungkin looksnya lebih jelek? Coba gue mau tanya sama kalian. Gak bisa gaya helikopter, makanya kurang puas karena ada tantangan baru di rumah, karena tobrut, nyoba rasa baru. Sekarang gini misalnya contoh, ketika lu sudah berkeluarga, ketika lu udah menetapkan untuk tinggal bersama menjadi satu kesatuan, sebenarnya cantik atau ganteng itu udah bukan jadi faktor utama sebenarnya. Faktor pertama adalah stability, itu yang pertama. Yang kedua adalah compromising. Kompromi itu maksudnya kayak lu tuh bisa menerima kelemahan dan kelebihan pasangan lu. Kayak misalnya contoh, gue orangnya itu last minute banget. Gue orangnya nggak suka buru-buru. Tapi bini gue itu orangnya terplanning semuanya. Karena gue menghargai dia, gue respect dia, gue sayang sama bini gue. Akhirnya gue kadang ngikutin schedule-nya dia. Tapi ketika gue lagi bener-bener capek atau gue lagi malas, gue lagi mager, ya bini gue jadi nggak buru-buru. Saling menghargai, itu namanya kompromi. Tapi ada kayak yang kasus-kasus kayak kenapa dia selingkuh sama yang lebih jelek. Mungkin yang lebih jelek itu yang bisa menghargai dia. Mungkin yang lebih jelek itu gak suka marah-marahin dia. Mungkin yang lebih jelek itu yang bisa menghargai dia sebagai laki-laki. Karena ini guys, yang dibutuhkan oleh wanita adalah cinta, yang dibutuhkan oleh laki-laki adalah respect. Kalau misalnya laki-laki gak dapat respect, lo percaya sama gue, dia cabut. Laki-laki gak dapat respect, dia mode silent mode. Ini yang paling bahaya nih. Kalau misalnya dia udah capek, udah diem, udah survival mode, udah cuma ngomong iya aja biar nggak ada masalah, terus si ceweknya masih mau cari masalah juga, ya udah terjadilah hal seperti itu. Makanya sebenarnya kayak lu jadi wanita ya. Gue bukannya misogynistic ya. I really respect women. Cuma kadang emang harus ini juga sih, harus bisa melakukan sesuatu juga sih, kayak harus bisa nge-serve laki-lakinya sih. Gue kayak ngerasa ya, gue semenjak gue sama pasangan gue yang sekarang, kayak lo bayangin, gue lapar nih, jam berapapun bini gue bangun dan bini gue masakin gue.
Jam berapapun gue minta kopi, dia bangun, dia bikinin gue kopi. Dia bilang sama gue, sebisa mungkin jangan suruh pembantu gue, tapi ya suruh dia, karena dia senang ngurusin gue gitu. Padahal guys, dia juga bukan cewek rumahan, dia juga bukan, dia wanita karir yang sukses gitu loh. Tapi ketika dia sama gue, dia submit sama gue. Dia bener-bener memposisikan diri dia itu di bawah gue. Dia ngasih gue buat mimpin dia. The best sih. Sumpah, bentar. Gue kalau ngeliat Ewing ya guys, gue selalu inget mana sih ya? Kalian tahu ini gak sih? Ini gua nggak. Random yang ini kita coba nih ya. Penampakan wajah hitam. Ini gue ulang ini gue. Ya guys, gue jujur gue jarang ngakak gue sama meme Indo aja. Coba ini lucu banget, tai. Itu kayak didn't see that coming anjing. Gue kalau misalnya gue jadi dia juga gue anjing lah. Entot lah. Oke, intermezzo sedikit aja ya. Gue intermezzo sedikit aja. Kita ulang sekali lagi lah. Try not to laugh ceritanya. Kita coba nih ya. Penampakan wajah hitam. Gak bisa gue.